A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pasti sudah ada, benar-benar ada bagi kalian semua fi Rasulillah, pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, teladan yang baik, teladan yang paripurna, teladan yang lengkap. Fi Rasulillah mengisyaratkan bahwa seluruh dari mulai pribadi Rasul, akhlaknya, perilakunya, perbuatannya, keputusan-keputusannya, diamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pun dimaknai sebagai uswatun hasanah, karena fi Rasulillah mencakup seluruh yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Ahzab ayat 21 ini menjadi landasan kita. Bagaimana kita mengagungkan, bagaimana kita memuliakan, bagaimana kita menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, sebagai uswah hasanah. Di ayat yang lain Allah menegaskan pula bagaimana kita menguswah hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling inti adalah penegasan Allah di surat Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar berada pada akhlak yang sangat luhur. Wa innaka, penegasan dari Allah. Kita dikatakan baik, kita dikatakan soleh, mungkin oleh orang tua kita, mungkin oleh sahabat kita, oleh teman-teman kita. Tapi Nabi Muhammad dikatakan akhlaknya luhur, akhlaknya agung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita baca surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. 4. Ini sifat mulia Rasul yang diabadikan oleh Allah. Bahkan sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah sendiri adalah sifat yang notabene merupakan sifatnya Allah. Aziz, maha perkasa, sifat Allah. Rauf, maha penyantun, sifat Allah. Rahim, maha penyayang, sifat Allah. Tapi surat At-Taubah 128 tadi konteksnya Nabi Muhammad. Laqad ja'akum rasulun, telah datang kepada kalian seorang rasul yang sifatnya Allah samakan dengan sifat dirinya. Aziz, maha perkasa. Tapi maksudnya di sini beliau berat melihat penderitaan umatnya. Apa yang dirasakan umatnya, itulah yang paling dirasakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum wafatnya pun yang diingat oleh Rasul adalah umatnya. Ummati, ummati, ummati. Masya Allah, agungnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum, ingin Rasul semuanya selamat, semuanya bahagia, semuanya mendapatkan petunjuk. Rauf, Rasul penyantun. Rahim, Rasul pula penyayang. Demikian makna dari ayat ini. Menunjukkan betapa agungnya Rasul, sifatnya Allah abadikan dengan bahasa, dengan ungkapan dari sifat-sifat Allah yang maha mulia, maha sempurna, maha agung, al-asma al-husna. Bagaimana meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Allah sejajarkan ketaatan kepada Rasul adalah sama dengan ketaatan kepada Allah. Allah sejajarkan. Mentaati Rasul adalah mentaati Allah. Surat An-Nisa ayat 80. May yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, siapa yang mengikuti Rasul, sama dengan taat kepada Allah. Di surat Al-Hasyr ini Allah ingatkan, semua
yang diberikan oleh Rasul, ambillah. Yaitu kata para ulama, perintah-perintahnya. Kemudian apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkanlah. Cara kita meneladani Rasul. Semua yang dijalankan dalam bentuk perintah-perintahnya, dalam bentuk tuntunannya, kita insya Allah berusaha untuk mengamalkannya. Semua yang ditinggalkan oleh Rasul, semua yang dilarangnya, kita pula berkewajiban untuk meninggalkannya. Mudah-mudahan dengan demikian, kita sudah menjalankan surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada, pasti sudah ada, benar-benar ada untuk kalian semuanya. Dari awal Allah wahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari awal Allah utus Rasul hingga nanti yaumil qiyamah, itulah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam pada pribadinya, pada seluruhnya. Apa yang dilakukan, apa yang dijalankan, apa yang dilaksanakan, apa yang dicontohkan, bahkan apa yang didiamkan oleh Rasul, uswatun hasanah. Teladan yang paripurna, yang sempurna, yang utuh. Bagaimana kita berakidah, bagaimana kita beribadah, bahkan bagaimana kita bermuamalah. Ayo kita tunjukkan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususnya di bulan Maulid ini, bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan kebersamaan kita dengan sunnahnya, dengan tuntunannya adalah kebersamaan kita pula nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.